Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Baik, pada kesempatan hari ini saya akan coba untuk membuat tutorial bagaimana cara menghitung PPN dan PPh 22. Jadi masih bersama saya, siswa, dan pada channel saya tutorial akuntansi dan perpajakan. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Dan kita langsung saja. Yang pertama kita mesti tahu dulu PPN, pengertian PPN. Jadi untuk PPN sendiri sebenarnya pengertiannya sudah ada di beberapa video saya sebelumnya, tapi untuk mengingatkan kembali pengertian PPN. Jadi PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam hal ini, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Jadi sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut, kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris biasa disebut value added tax. Jadi seperti yang kita tahu, setiap kali belanja ke minimarket seperti itu, kita biasanya menemukan di dalam struk itu ada sudah termasuk PPN. Jadi memang PPN sendiri adalah pajak yang dibebankan ke konsumen akhir seperti itu ya. Selanjutnya, pengertian PPh 22. Jadi pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan pada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Jadi memang untuk PPh pasal 22 ini tidak semua badan usaha dapat melakukan pemotongan atau pemungutan seperti itu ya. Jadi untuk badan usaha swasta sendiri itu, jadi untuk pemungutannya mereka sudah ditentukan oleh undang-undang dan ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, menurut Undang-Undang Pajak, penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Ingat sangat bervariasinya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibanding dengan PPh lainnya seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Untuk PPh 22 sendiri memang pajaknya bervariasi, jadi tergantung dari barang atau jasa apa yang dijual atau dibeli seperti itu. Untuk tarif-tarifnya nanti kita coba review sedikit. Ya, pada umumnya PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Jadi sifatnya tidak seperti PPh 23 yang memang dikenakan kepada pembeli seperti itu ya, tetapi untuk pajaknya sendiri dapat dipotong oleh si penjual seperti itu. Ini ya. Selanjutnya, jadi siapa saja yang pemungut PPh pasal 22? Yang pertama ini adalah dari pembelian, jadi bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian. Jadi nanti ada dua yang berhak untuk memungut PPh 22 ini adalah pembeli dan penjual. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pembeli. Siapa saja yang dapat memungut PPh pasal 22? Yaitu diantaranya Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang.
bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instalasi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Kemudian bendahara pengeluaran. Nah, selanjutnya adalah kuasa pengguna anggaran, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Jadi, untuk pemungut PPh 22 dari pihak pembeli ini memang tidak dari pembelian, memang tidak semua dapat memungut seperti itu, kecuali badan tersebut sudah disahkan oleh dan juga memenuhi kriteria dari Undang-Undang Perpajakan seperti itu. Jadi contohnya ini yang tadi kita lihat bersama-sama, bahwa yang berhak memungut atas PPh 22 sebesar 21,5% dari pembelian adalah ini ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya, kemudian dari penjualan. Jadi wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Jadi memang untuk industri-industri tertentu mereka berhak atau berkewajiban untuk memungut PPh pasal 22 atas barang yang mereka jual seperti itu. Seperti yang tadi kita lihat, industri-industri tertentu. Jadi memang tidak semua industri dapat memungut PPh pasal 22 atas penjualan barangnya. Selanjutnya adalah agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Nah, misalnya mobil mewah, maka di situ biasanya dipotong untuk PPh 22-nya ya, seperti itu. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Nah, ini mereka juga berhak untuk memotong PPh 22-nya produsen ini. Jadi, selanjutnya badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara industri hilir. Selanjutnya adalah pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi untuk pemungut PPh 22 ini memang sudah ditentukan oleh undang-undang dan oleh negara seperti itu. Tidak semuanya melakukan pemungutan. Jadi contohnya misalnya teman-teman sekalian ada transaksi penjualan ke pemerintah atau instansi, maka penjualan barang ya contohnya, maka biasanya mereka memotong untuk PPh 22-nya karena mereka statusnya adalah pemungut. Berbeda ketika kita melakukan penjualan ke swasta, maka uang yang kita terima adalah full sebesar DPP ditambah PPN. Jadi semua kita terima karena mereka bukan pemungut pasal PPh pasal 22 seperti itu. Oke, selanjutnya
kita langsung ke contoh untuk perhitungan PPN dan juga PPh-nya ya, teman-teman. Oke. Jadi di sini ada dua contoh. PT ABC menjual barang senilai 25 juta, sudah termasuk PPN. Dan yang kedua, PT ABC menjual barang senilai 25 juta, belum termasuk PPN. Bedanya adalah yang di warna kuning ini sudah termasuk PPN, selanjutnya yang di warna hijau ini belum termasuk PPN. Nah, bagaimana cara perhitungan sederhananya? Teman-teman bisa langsung menggunakan Excel untuk mempermudahnya, karena ada beberapa kasus yang memang mereka tidak paham bagaimana cara menghitung, atau belum paham ya. Jadi bagaimana cara menghitung barang yang dijual tetapi sudah termasuk PPN. Kadang mereka bingung bagaimana cara mendapatkan hasil atau berapa sebenarnya harga barang tersebut, seperti itu. Oke, kita sebagai contoh, harga barang adalah 25 juta. Di sini sudah termasuk PPN. Teman-teman bisa bikin tabel seperti ini. Jadi di sini 100% itu adalah hasil penjumlahan dari 100 tambah 10. Jadi 100% dari barang tersebut itu adalah DPP ini yang belum ditambah dengan PPN. PPN-nya sendiri adalah 10%, kemudian PPh 22 tarifnya 1,5%. Baik, selanjutnya kita coba hitung dari 25 juta tersebut, harga DPP-nya sebenarnya berapa? Harga barang tersebut sebenarnya berapa? Jadi teman-teman bisa langsung yang hitung saja. Jadi 25% ini dibagi 110. Ini ya. Di sini bisa langsung saja dibagikan. Jadi 25 ini teman-teman bagi 110. Nah, ini adalah merupakan harga DPP dari barang tersebut. Lalu untuk PPN, teman-teman bisa langsung kalikan 10%-nya. Jadi 273 kali 10% hasilnya adalah ini. Kali ini. Oke. Selanjutnya PPh dua-duanya berapa? PPh dua-duanya adalah dari DPP langsung dikalikan 1,5%. Oke. Nah, akhirnya ketemu. Di sini untuk DPP barang tersebut ternyata harganya adalah 22.727.273 dan potongan PPh dua-duanya adalah 340.909. Nah, lalu saat transaksi ini terjadi, uang yang kita terima dari penjualan tersebut berapa? Jadi ada dua. Saat teman-teman melakukan transaksi tersebut, lawan transaksinya adalah dinas atau pemerintah atau badan-badan yang tadi kita sebutkan di awal, maka teman-teman hanya menerima sebesar DPP dikurangi PPh dua-duanya, atau 25 dikurangi PPN dikurangi dengan PPh 22. Nih, 25 juta yang harus kita terima, ternyata karena transaksi kita dengan pemerintah, maka langsung PPN-nya kita kurangkan, karena mereka adalah bendahara atau pemungut, langsung dikurangkan dengan PPh dua-duanya. Nah, jadi yang kita terima saat transaksi dengan pemerintah atau bendahara adalah sebesar 22.386.364. Nah,
Untuk penjualan ke swasta, teman-teman langsung terima full sebesar 25 juta rupiah. Karena lawan transaksi kita adalah bukan pemungut atau bendahara atau badan usaha yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kewajiban pemungutan PPh 22. Namun di dalam nilai 25 juta ini ada PPh terutang sebesar 2.272.727 yang teman-teman harus store ke negara seperti itu. Jadi perbedaannya di situ ya antara transaksi ke pemerintah dengan transaksi ke swasta. Selanjutnya kita lihat contoh 2, PT ABC menjual barang senilai 25 juta belum termasuk PPN. Jadi ini harganya sama, cuman bedanya 25 juta ini belum termasuk PPN. Kalau perhitungan ini lebih mudah dipahami ya. Jadi sama, teman-teman bikin kolom-kolom seperti ini tadi. Jadi harga 25 ini adalah DPP. 25 langsung saja kita turunkan di sini. Sama dengan 25 kita turunkan sebagai DPP. Nah, selanjutnya PPN 10%. Jadi langsung saja 25 juta dikali 10%. Nah, PPh dua-duanya adalah 25 ini dikali 1,5%. Jadi PPh dua-duanya sebesar Rp375.000. Berapa uang yang kita terima? Pertama, jika transaksi ke pemerintah atau dinas atau badan yang tadi sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka uang yang kita terima adalah sebesar harga barang yang termasuk PPN dikurangin PPN-nya, selanjutnya dikurangi dengan PPh 22. Jadi jumlah yang kita terima saat transaksi dengan pemerintah atau bendahara adalah sebesar 24.625. Nah, untuk penjualan ke swasta, maka yang kita terima adalah full sebesar 27.500. Tetapi jangan lupa bahwa di sini juga terutang PPN sebesar 2.500 yang kita harus setor ke negara seperti itu. Karena ada beberapa kasus di sebuah perusahaan misalnya pas mereka melakukan pengecekan di rekening keuangan atau pembayaran, ternyata uang yang diterima itu lebih kecil dari ekspektasi mereka. Nah, di situ bahwa mereka belum paham bahwa di situ memang yang dibayarkan hanya DPP-nya dikurangi dengan PPh dua-duanya. Jadi pajak-pajak itu tidak ditransfer ke kita selaku penjual karena untuk transaksi ke pemerintah mereka wajib memungut pajak PPN maupun PPh dua-duanya, sehingga uang yang kita terima sebesar yang sudah dikurangi PPN dan PPh 22 tersebut. Oke, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini berguna karena mungkin banyak teman-teman sekalian yang sudah paham, tetapi banyak juga teman-teman yang belum paham dan mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Tetap mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.